Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramun wal mutahharamun, para alim ulama, masyayikh, asatiz, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman. Hadir di sini Bapak Haji Fadlah, ini teman kita di Telkom, ada Ustadz Kusyairi. Semua yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kita bersama, sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin mengajak kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan khusus kepada guru kita bersama, al-maghfur lahu almarhum ila rahmatikal qayyum, Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafidh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat di alam kuburnya, mengampuni segala salah dan khilafnya, dilipat gandakan amal kebaikannya. Lahul kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari hal yang beliau senangi dari masjid yang ada di kota Palembang ini, yang pertama, kalau masjid itu diimami oleh hafidh. Di antara hal yang beliau senangi, masjid di kota Palembang ini, beliau kepengen seluruh imam itu hafidh, sehingga ayatnya nyambung, entah sehalaman, entah selembar, nyambung terus ujung-ujungnya sampai khatam, sama seperti masjid ini. Yang kedua yang beliau senangi adalah ada majelis ta'lim, bahwa masjid itu harus hidup, masjid itu harus berkembang. Maka sesungguhnya masjid ini adalah masjid termasuk salah satu masjid yang beliau senangi, karena dalamnya dibacakan Al-Quran oleh imamnya secara nyambung. Itu yang dilakukan oleh Masjid Agung dulu, terus sampai insyaallah sampai akhir zaman, karena ayatnya nyambung. Kemudian kalau tarawihnya juga begitu, entah semalam setengah juz, entah semalam 1 juz, itu beliau sangat senang. Saya kebetulan sekretaris umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Sumatera Selatan, dan beliau adalah ketua harian LPTQ Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya ketika MTQ, STQ itu selalu bersama beliau, mendampingi beliau karena sekretaris umum, dan beliau adalah ketua harian. Ketua harian otomatis ketua Dewan Hakim. Sekretaris umum otomatis sekretaris Dewan Hakim. Jadi terus mendampingi beliau. Banyak hal yang beliau inginkan, di antaranya adalah masjid-masjid yang ada di kota Palembang ini hendaknya diajarkan tata cara imam, diajarkan tata cara khutib dan lain sebagainya. Dan saya yakin masjid ini, karena banyak sekali ta'lim, pengajian, insyaallah menjadi masjid yang makmur. Innama ya'muru masajidallah. Maknanya masjid selalu makmur. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul," kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajul," apabila kamu terjengok dengan seorang laki-laki, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid," kalau kamu terjengok dengan seorang laki-laki yang rajin dia ke masjid, yang selalu dia ke masjid, fashhadu lahu bi annahu bil iman, maka kamu jangan sanksi, jangan kamu ragukan lagi, maka dia sudah ada iman di dalam hatinya. Jangan kamu yakinkan, maka saksikan dirimu bahwa dia adalah orang yang beriman, dalam hatinya ada keimanan. Lalu Rasul membaca innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka pada hari ini saya ingin mengupas yang berkaitan dengan guru mulia, yaitu tentang pelita muslim. Bahwa pelita itu digunakan untuk menerangi yang sekitar. Dengan pelita itu kita tahu
bisa melihat satu sama lain. Dengan pelita itu kita tidak terinjak ketika berjalan. Dengan pelita itu kita tahu siapa yang ada di depan dan di belakang, kanan kiri kita. Dengan pelita itu kita tidak akan menabrak orang, tidak akan menginjak sesuatu. Dengan pelita itu terang lingkungan. Karena sesungguhnya kegelapan itu adalah tempatnya kotoran-kotoran dan binatang-binatang yang najis. Ya, tikus senang yang kotor. Kecoa senang yang kotor. Di antaranya karena kegelapan. Nah, lalu apa kaitannya dengan pelita muslim? Pelita muslim itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai seluruh manusia, kata Allah. Digunakan kata-kata ya ayyuhan nas. Berarti ini kaitannya sebenarnya dakwahnya harus untuk seluruh manusia secara global. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Sungguh sudah datang kepadamu burhan, bukti kebenaran mir rabbikum. Siapa burhan itu? Al-burhan itu burhanun. Siapa bukti kebenaran Allah itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya. Kemudian qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sungguhnya kami telah menurunkan untukmu nuran mubina, cahaya yang sangat terang, yang menerangi, pelita yang terang, cahaya yang terang. Dia adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dia pelita yang menerangi. Ibarat kalau kita berjalan, maka fungsi Al-Quran sebagai nur, sebagai pelita, dia juga sebagai penunjuk jalan, hudan. Saya contohkan, kalau kita berjalan, naik mobil, naik motor, lalu kita bingung nak di mana tempat tujuan kita, nak ke mana kita, maka kita nyingok pelang lalu lintas kan, pelang rambu-rambu. Nah, belok ke sana, kata dia. Kalau nak pengen tahu tempat, maka kita pasti mengikuti pelang itu kan, agar kita tidak sesat. Sudah tahu kita nak ke masjid ini, pasti ada pelangnya. Nah, harus lewat Demang Lebar Daun, terus lurus, jangan ke kanan. Kalau ke kanan balik ke Pak Jo, lain tempat. Maka ditunjuk tahu pelang. Itu hudan. Kemudian dicontohkan oleh para ulama, Quran itu katanya ibarat buku panduan. Saya contohkan, wong Jepang kalau dia membuat motor, dia membuat TV, maka oleh wong Jepang itu disertakan juga buku panduannya. Jadi kalau motor kita ini rusak, kita jengok buku panduan. Oh, ini murnya harus cak ini, ukurannya harus cak ini, alatnya harus cak ini, harus sama. Tidak bisa, tidak sama, pasti bikin rusak motor ini. Ada panduannya di situ. Siapa yang memahami panduan ini? Teknisi. Kalau motor kita rusak, kita serahkan kepada teknisi untuk menarinya. Di mana teknisi itu biasa mangkal? Teknisi itu biasanya bekerjanya di bengkel. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita tidak ngerti Al-Quran, tidak paham isinya, tidak bisa kandungannya, maka yang ngerti itu teknisi. Siapa itu? Para ulama, para ustaz. Di mana para ulama, para ustaz ini? Biasanya mereka ada di pondok-pondok pesantren misalnya. Jadi selagi masih ada pondok pesantren, maka insya Allah masih ada tempat untuk mencetak para ulama. Walaupun kita sangat yakin dengan omongan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an walakin Allah yantazi'ul ilma biqabdil ulama, bimautil ulama, biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu
Ilmu agama itu akan hilang, tapi bukan serta-merta hilang begitu saja, tapi dengan cara dimatikannya para ulama, ahli-ahli Quran, ahli-ahli fikih, ahli-ahli tafsir, dimatikannya para ulama-ulama. Maka ketika ulama ini banyak meninggal, maka faru isu su'alan juhalan, maka terpaksa masyarakat mengangkat orang bodoh untuk menjadi ulama. Lalu mereka bertanya, lalu ustadz yang bodoh ini tadi, yang diangkat ini tadi, dia berfatwa tanpa ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu, lalu dia sesat menyesatkan. Karena kalau untuk menjadikan ulama ini susah, ketika meninggal tidak bisa digantikan Pak, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Coba kalau pejabat, camat misalnya meninggal, besoklah dilantik penggantinya, lurah, camat meninggal, tidak lama seminggu langsung ada. Tidak usah nak meninggal, baru sakit Pak, baru sakit, oh sakit, sudah banyak yang ngantri di belakang, kira-kira aku nak gantikan bapak ini. Tapi ulama begitu meninggal, setahun 2 tahun belum tentu ada yang bisa seperti ustadz kita, guru kita Nawawi Al-Hafidh, karismatik beliau ini. Walaupun doa beliau dikabulkan oleh Allah, sambil bersujud di kaki gurunya Kiai Rasyid Siddiq, doakan aku agar memiliki ilmu untuk mengajarkan kepada manusia. Kata gurunya Kiai Rasyid Siddiq, ku doakan wi, semoga kamu banyak murid, jangan model pecah aku. Aku cuma sikok, kamu tuh lah murid aku, kata Kiai Rasyid Siddiq. Ceritaan beliau. Doakan, aku doakan kamu semoga banyak muridmu, jangan model aku sikok, kamu tuh lah yang berhasil, yang 30 juz. Aku doakan kamu semoga banyak. Sambil sujud di kaki gurunya, terkabul doanya. Tetapi karismatik tidak akan bisa langsung serta-merta. Inilah ulama yang sulit tergantikan kalau meninggal dunia. Beda dengan pejabat, beda dengan umara. Nah, inilah kenapa kita harus yakin kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau orang Jepang membuat buku panduan untuk menari, mesin yang rusak, TV yang rusak, ada buku panduannya, maka teknis itu hafal betul dengan isi panduan itu. Maka dia mempelajari, mengamalkan sesuai dengan buku panduan itu. Kalau tidak sesuai dengan buku panduan, maka makin rusak, makin kacau. Maka begitu juga kalau kita tidak sesuai dengan Al-Quran, gaya hidup kita tidak sesuai dengan Al-Quran, gaya bermasyarakat kita tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita akan rusak. Ustadz, cak manonian sekarang ini kacau balau, pandemi. Al-Quran tetap menjadi pedoman bahwa apapun itu, wa busyra lil muslimin, tetap ada kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Kalau dikaitkan dengan pandemi ini, Bapak, mohon maaf, kalau dikaitkan dengan pandemi ini, mohon maaf ini, kalau ada yang terkena Covid, maka karena Quran mengatakan busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang mukmin, Quran itu tidak menyia-nyiakan amal orang mukmin, maka bagi orang mukmin, seandainya ini kalau ada yang kena Covid, maka itu menjadi penggugur dosa baginya. Kalau dia sembuh dari Covid, maka itu tanda kasih sayang Allah kepada orang mukmin tersebut agar banyak-banyak beramal soleh. Kalau wafat, meninggal gara-gara Covid, maka Allah jadikan syahid baginya. Kalau dia tidak kena sama sekali, maka itu menjadi jalan baginya untuk banyak mendoakan orang lain, menolong orang lain, dan banyak bersedekah. Al-Quran memberikan kabar gembiranya. Apapun yang terjadi, cuma kata Al-Quran, qalilan ma yashkurun, dikit nian orang yang bersyukur. Qalilan ma yashkurun, dikit nian orang ketika dia sehat tidak digunakannya untuk banyak-banyak beramal, tidak digunakannya untuk banyak-banyak melakukan kebajikan. Ketika mata ini sehat, tidak digunakannya untuk banyak-banyak ngaji. Ketika telinga ini sehat, tidak digunakan untuk banyak-banyak dengar nasihat, dengar ceramah. Ketika tangan ini kuat, tidak digunakannya untuk melakukan kebaikan. Kaget ketika tidak kuat lagi. Karena semakin tua usia kita, semakin tua, semakin senja, maka tangan kita ini kaget tidak kuat lagi menggenggam. Tapi tetap Allah menyatakan ketika tangan kamu tidak kuat lagi menggenggam, itu tandanya kamu harus mulai melepaskan cinta dunia. Ketika kamu sudah semakin tua,
Mata kamu sudah kabur, sudah tidak baca nyengok lagi, agak sulit penyengok, sudah kabur, sudah tua. Itu kasih sayang Allah tetap, agar Allah mengingatkan kita, kata Allah, agar engkau sudah mulai melihat mata hati untuk melihat akhirat. Sudah mulai untuk melihat akhirat. Ketika kita usia tua, maka kita sudah merasa sensitif. Dikit-dikit perasa, Pak, dikit-dikit sensitif. Kenapa? Karena usia sudah tua. Itu ajaran dari Allah, agar kita jangan menjadi orang yang berpaut kepada makhluk, maka tidak mengecewakan. Ajaran dari Al-Quran. Cuma sedikit yang bersyukur. Saya sampaikan sebuah ayat ketika iblis dikeluarkan dari surga. Saat itu iblis sikok, Pak, fungsinya, sikok misinya. Ketika dikeluarkan dari surga, sikok misi iblis itu. Cuma teknisnya banyak, teknis cara dia itu banyak cara dia. Cuma misinya sikok. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sikok misinya. Ya Allah, ketika Allah keluarkan, sudah diponis oleh Allah, dikeluarkan dari surga, diponis oleh Allah, diponis sebagai aba wastakbar, sebagai orang yang enggan, sebagai wastakbar, orang yang takabur. Apa misi dia? Tsumma la'atiyannahum, kata iblis, aku akan datangi mereka, manusia-manusia itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku datangi mereka dari segenap penjuru, dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Setiap penjuru kita ini digoda oleh iblis dengan tujuan sikok. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, agar mereka, ya Allah, tidak bersyukur kepadamu. Sikok Allah misinya. Menggoda kita dari segenap penjuru, belakang kita, depan, kanan, kiri. Jelas ayatnya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Hanya saja kata ulama tafsir seperti Asy-Syaikh Al-Qurtubi ngomong, kata ulama tafsir, hanya saja ayat itu tidak menjelaskan kami akan datangi mereka dari atas dan kami tidak mendatangi dari bawah. Kata ulama tafsir Al-Qurtubi, setan itu datang segenap penjuru. Jadi nggoda kita ini, Pak, bukan di depan, bukan di belakang, tapi kiri kanan kita digodanya. Cuma kata ulama tafsir, ayat tadi tidak menjelaskan setan menggoda dari atas, setan menggoda dari bawah. Tidak seperti itu dijelaskan. Cuma depan, belakang, kiri, kanan, dari pojok tidak, dari bawah tidak. Apa kata Al-Qurtubi? Kata Al-Qurtubi adalah, kalau setan itu tidak akan bisa menggoda kita kalau kita ingat kepada Allah, maka tidak digunakan kata-kata kami akan datangi dari atas. Tidak akan pacak dia berhasil menggoda kita selama kita zikrullah, selama kita selalu ingat kepada Allah, tidak akan pacak. Lalu yang dari bawah itu kemana? Kata Syekh Al-Qurtubi, setan tidak pacak menggoda kita, tidak akan berhasil menggoda kita selama kita selalu ingat dengan kematian. Itulah, Pak. Ngapa kita ini banyak durhaka ini? Lupa dengan mati. Tak ingat bakal kita nak balik. Maka gunanya kita nyingok uang yang melayat, bertakziah. Sebenarnya seperti itu. Kita mengantar ke kubur. Sebenarnya niatnya itu. Niat kita tuh mengantar ke kubur itu bukan semata-mata mendapatkan pahala. Kata Rasul, siapa yang mensolatkan mendapatkan 1 qirat. Siapa yang melok ngantar ke kuburan mendapatkan 2 qirat. Apa qirat itu? Qirat itu seperti gunung Uhud. Besarnya. Siapa yang umroh, yang haji tahu itu gunung Uhud. Besarnya, banyaknya pahala nyembayang ke orang yang meninggal. Besarnya pahala melok ngantar ke kuburkan. Tapi bukan itu sebenarnya. Esensinya adalah agar kita sadar suatu saat kita juga diantar dan disolatkan. Maka kata
Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kita galau-galau ini adalah tamu. Nahnu dhaifun. Kita semua adalah tamu katanya. Kita semua adalah tamu. Dan semua harta benda kita adalah barang titipan. Setiap tamu pasti akan pergi. Dan setiap barang titipan harus dikembalikan. Setiap kita adalah tamu. Pak, orang bertamu tuh berapa lama, Pak? Tidak akan ada selama-lamanya bertamu. Bertamu ke rumah kita tuh paling 3 hari atau seminggu, pasti dia balik. Semua kita adalah tamu, kata Ibnu Mas'ud. Semua kita adalah tamu. Dan harta-harta benda kita adalah barang titipan. Setiap tamu pasti akan pergi menghadap Allah, maksudnya balik. Dan harta benda titipan pasti akan dikembalikan. Jadi uangnya, duitnya banyak, disimpan, pasti akan habis tuh lah, kira-kira macam itu maksudnya. Cara Allah tuh sangat bagusnya cara Allah. Kalau tidak habis oleh sedekah infak sedekah misalnya, tidak digunakan untuk infak sedekah, pasti habis tuh lah. Habis oleh dia berobat, habis oleh dia kemalingan, habis oleh dia, habis tuh lah masih barang-barang ini. Nah, ibu-ibu dia dipakainya apa namanya? Kalau emas segala apa ini kan mau digelang segala pun ini. Karena dia pernah dengar ceramah. Sebab kata emas yang dipakai itu tidak kena zakat ya. Yang disimpan yang kena zakat tuh. Jadi dipakainya. Jadi Ustaz, aku ini tidak kena zakat, banyaknya aku juga ini apa namanya? Gelangnya, kalungnya emas galo. Iya betul juga Bu. Kalau yang kamu pakai itu juga memang tidak kena zakat, tapi insya Allah kena rampok. Kata aku. Memang tidak kena zakat ya, karena barang itu dipakai, bukan yang disimpan. Nisabnya tidak kena. Insya Allah tidak kena zakat, tapi kena rampok juga. Yang makin banyak betul macam ini, kena rampok katanya. Nah, inilah menyadarkan kita. Maka sesungguhnya tidak ada kesedihan bila Al-Quran datang memberikan busyra, kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Tidak ada satupun yang menyedihkan. Tadi sudah saya katakan Pak, berkaitan dengan pandemi ini. Kalau bagi saudara-saudara kita, ini saya tidak mengatakan ini hanya sekedar apa maksudnya, bukan menghina. Bagi saudara kita yang terkena, maka sebenarnya itu penggugur dosa. Kenapa? Bagi orang mukmin kena duri dikit baik. Tertusuk, kata hadis Nabi, tertusuk duri dikit baik, Allah ampuni dosanya. Apalagi yang model macam itu. Kalau dia ternyata sembuh, kasih sayang Allah supaya dia banyak meningkatkan ya, amal ibadahnya. Ternyata kalau wafat, Allah jadikan syahid. Dan kalau tidak kena, menjadi jalan bagi dia untuk banyak-banyak berdoa, nolong wong lain dan banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena tidak kena. Tidak ada sesuatu pun kalau kita bersama Al-Quran. Maka saya terus terang saja ingat terus omongan Ustadz Mauidin C. Al-Hafidh itu. Karena kebetulan Pak, 2019, 2020, 2021, 3 tahun berturut-turut ini saya deket terus dengan beliau. Kebetulan 3 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021. Barokah jadi ngurusi Quran ini, dekat terus dengan beliau pada lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ Provinsi Sumatera Selatan. Dekat terus. Jadi neman mendengarkan petua-petua beliau, neman teringat, terkenang dan lain sebagainya. Salah satu di antara apa yang dia sampaikan mengenai Al-Quran ini, katanya, kamu butuh apa? Kata dia, kamu butuh apa? Selagi kamu rajin terus, kata dia, dengan Al-Quran ini. Kata beliau, orang yang rajin menghafal Quran itu, kata dia, saking rajin mengulang hafalan itu, tidak sempat dia berdoa untuk mintaan. Allah sudah kabulkan. Allah sudah kabulkan. Allah tahu dengan isi hati manusia, dan Allah lebih cepat balasannya. Sama seperti korban. Kan kita ini idul kurban baru-baru tadi kan, kurban itu kata Rasul, sebelum darah binatang menetes ke tanah, maka sebelum darah binatang kurban yang netes ke tanah, sebelum sempat netes ke tanah, maka saat itu kata Nabi ditadahi, seolah-olah apa maksudnya, diampuni dulu dosanya sebelum darah itu menetes ke tanah.
Saking cepatnya balasan Allah. Sekarang aku nanya, kalau binatang yang kita sembelih itu darahnya itu berapa lama nak netes ke tanah? Berapa lama? Ada sejam darah itu baru netes ke tanah? Tidak mungkin. Kecuali nyembelihnya di pucuk ini lambat turun ke tanah. Kalau kita nyembelihnya di tanah, paling berapa sekian detik, sekian menit pasti langsung tumpah ke tanah. Nah, sekian detik sebelum tumpah ke tanah itu ampunan Allah lebih dulu. Nah, itu. Seperti itulah kalau rajin ngaji Quran kata Ustaz, sebelum kita berdoa, doa kita sudah dikabulkan dulu. Lalu masalahnya adalah kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur. Diberikan waktu oleh Allah. Banyak Pak waktu 24 jam. Sama waktu kita nih. Tapi ada yang menggunakannya dengan kebaikan. Ada yang menggunakannya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Waktu sama 24 jam. Nah, maka mari saya mengajak kita sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita dalam hal ini berkaitan dengan Al-Quran ini, kita banyak-banyak membacanya, kita mengamalkan isinya, dan kita harus paham bahwa dalam Al-Quran itu memberikan kebahagiaan bagi kita. Al-muta'abbad bitilawatih, sedangkan membacanya saja menjadi ibadah dan mengamalkannya adalah menjadi pencerah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau pertanyaan, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada, saya cukup ada, silakan. Cara menghafal Al-Quran cara menghafal Al-Quran gimana itu? Cara menghafal Quran dengan dua macam. Sebelum menghafal itu dua macam yang harus kita miliki. Dua macam. Ini termasuk perkataan guru saya juga, Ustaz Nawawi Daci Al-Hafiz. Kata beliau, kamu harus miliki dua macam dulu. Yang pertama himmah, yang kedua istiqomah. Dua macam. Oh, mudah nih berarti kan dua macam. Yang pertama himmah, yang kedua istiqomah. Himmah itu ada kemauan, ada keinginan, ya, dari dalam hati kita, niat ikhlas untuk menghafal Quran. Yang kedua istiqomah. Istiqomah ini konsisten, terus menerus. Nah, yang berat ini istiqomah ini Pak. Yang berat ini istiqomah. Memang segala sesuatu yang berat itu istiqomah. Kalau yang ringan itu istirahat. Nah, itu ringan itu. Mudah. Yang berat itu istiqomah, yang mudah itu istirahat. Kalau istirahat kan paling seneng galau, mudah. Nah, baru dibaca seperti apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi, dia membacanya ayat per ayat, ya. Quran itu turunnya tidak sekaligus. Quran itu turunnya setahap demi setahap. Itulah sebenarnya fungsi kenapa para sahabat dulu di samping mereka kuat hafalannya, karena memang turun Quran itu tidak sekaligus. Ayat per ayat turun tidak sekaligus, ya. Maka ketika turun langsung dihafal, ketika turun langsung dihafal. Ini ngajarkan kepada kita setahap-setahap, sedikit-sedikit. Cuma harus dua ini. Uang ini kadang langsung ngapal, dua ini belum dia miliki. Niat dia apa? Niat dia apa? Ya, himmah dia itu apa yang pertama? Yang kedua istiqomah. Itulah yang berat. Kenapa? Banyak uang yang, ya termasuk saya sebenarnya, kesibukan kita sehingga menyebabkan kadang-kadang terganggu hafalan dengan kesibukan. Yang mengganggu hafalan ini dua juga Pak. Yang mengganggu hafalan dua juga. Pertama kesibukan, yang kedua kemaksiatan, dua juga. Ya. Yang menguatkannya dua juga. Pertama banyak tahfidz, yang kedua banyak takrir. Yang menghambatnya, mengganggunya dua juga tadi. Kesibukan dan kemaksiatan, ya, itu juga akan merusak. Nah, selanjutnya kita setorkan kepada orang yang menghafal Quran juga. Tidak boleh dewek-dewek. Quran, kata Syekh Al-Misri, saya pernah ketemu dengan Syekh Al-Misri, ya, Syekh Al-Misri. Kata Syekh Al-Misri, semua ilmu itu pacak dipelajari secara otodidak, boleh. Tapi Al-Quran harus dengan face to face. Al-Quran harus dengan guru, kata beliau. Yang lain pacak belajar otodidak, pacak belajar. Boleh dengan YouTube, kasarnya tuh, boleh dengan apa. Tapi Al-Quran harus dengan guru. Harus musyafahah,
musyafahah, musafahah, muwajjahah dengan guru, harus face to face. Kenapa? Karena kaget di akhirat akan menjadi saksi. Guru ini akan bersaksi di hadapan Allah, bersaksi. Itulah bedanya benda hidup dengan benda mati. Sama seperti azan. Azan ini kalau seandainya didengarkan melalui tape, radio misalnya, beda dengan uang yang membacakan langsung. Beda dengan yang membacakan langsung. Jadi ini bedanya, Quran wajib punya guru. Nah itu Pak. Nah, kita ini mohon maaf lah, sudah canggih, banyak teknologi. Itu hanya penunjang. Itu hanya penunjang. Kan banyak sekarang tape recorder, MP3 atau banyak sekarang model-model banyaknya. Aplikasi-aplikasi banyaknya. Tapi itu hanya penunjang mestinya. Itu sekunder. Yang primernya tetap kita harus punya guru, harus punya ustaz. Untuk ilmu lain silakan, kata Syekh Al-Misri, tapi Al-Qur'an harus punya guru, harus ada guru. Itu Pak jawabannya. Yang lain ada? Silakan. Setan tadi. Setan itu benar-benar menggoda dari segala arah. Iya. Saya nggak tahu, katanya sampai masuk ke dalam aliran. Iya. Jadi artinya setan itu menyerang dari segala arah tanpa bisa kita lihat. Kalau kita jenguk apa? Jadi babit. Paca babit ya. Kalau kejinguan. Makanya katanya tak katik yang paling ampuh kecuali minta perlindungan dengan Allah. Betul. Ya. Ada jin dalam wujudnya, ada jin dalam wujud manusia, ada setan dalam wujud manusia ini yang kadang lebih susah kita menghindarinya. Ya. Terima kasih Pak. Kata Syekh Ibnu Katsir, ini aku ini tidak berani ngomong kecuali omongan wong. Kalau aku ngomong ya aku salah kan. Kata Syekh Ibnu Katsir, di antara manusia ada juga yang galak nyesat ke kita ini. Di antara manusia ada juga yang galak ngerusak kita nih, ngajak kita nih kepada kesesatan, kedurhakaan, ya, ngajak kepada gawe yang tidak benar. Itulah kenapa Al-Quran menggunakan kata-kata alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang yuwaswis, apa yuwaswis itu? Membisikkan waswas, yuwaswis, ya, membisikkan kita, nggoda kita, ngerayu kita. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Jin maksudnya yang tidak kejinguan, wan nas yang kejinguan. Ada juga Pak yang ngajak kita. Maka nanti di akhirat Al-Quran mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din illa al-muttaqun. Kagak di akhirat dua orang yang berteman yang sangat akrab di dunia bisa jadi saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Di dunia akrabnya bisa jadi di akhirat dia bermusuhan. Kenapa? Karena berkawan dekat tapi ngajak kepada kesesatan. Kagak saling salah. Ya Allah, gara-gara dia ini ya Allah aku tersesat. Ya Allah, gara-gara saling salah di akhirat kecuali orang yang bertakwa. Ngapo? Dari dia dunia ngajak kebaikan terus. Sampai di akhirat tetap dia, ya Allah, mana kawan aku dulu yang sama-sama pengajian mana? Seperti itu. Maka wajar, benar tadi dikatakan kejinguan, karena anas, arti anas itu yang terjinguk oleh kasat mata, anas. Karena anas itu sifatnya sosial, kejinguan. Sedangkan jin itu mewakili makhluk yang tidak terjinguk. Nah, ini yang susah babit itu tadi. Itu yang susah babit itu. Itu ada cerita wong talbiyah, melompar jumroh. Nah, ada cerita wong melompar jumroh. Maksud dia itu melontar setan kan, karena sesuai dengan kisahnya Nabi Ibrahim dulu. Semangatnya ngelontar. Pas ngelontar kena dia lagi, lontar lagi, kena dia lagi. Tahu ada bisikan, hai sesama setan jangan saling lempar. Nah rupanya bapaknya setan juga dulunya. Mungkin duitnya dari duit apa dulunya. Nah jadi ini sesuatu yang tidak kejinguan, yang sulit gitu. Maka benar 3 ayat berturut-turut itu diawali dengan kata-kata kul a'udzu. A'udzu. Arti a'udzu itu aku mohon berlindung kepada Allah. Kul dua ayat itu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Ada kata-kata a'udzu, maksudnya kita berlindung, tidak ada daya lain kecuali kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi? Silakan. Banyak hari ini pertanyaan. Masalah jannah. Senang dengan masjid ini, kacaunya terang ini. Kejinguan Pak lah, habis berarti sudah waktu siang. Iya, nah kadang-kadang masjid ini tidak kacau, tidak ketahuan gitu. Lah ada asrama, tak tahu lah sudah siang kan. Mana ada kacau ni tahu lah sudah siang berarti. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya baca beberapa buku bahwa mempelajari Al-Quran itu antara lain tilawah. Ya. Tilawah itu lebih meresap kepada bacanya atau yang mendengarkan. Ya. Dan alhamdulillah seperti yang dibacakan oleh Bapak Ustaz tadi bahwa mohon maaf ya, enak didengar suaranya tadi dan maupun Ustaz tadi kalau baca Al-Quran enak didengar di. Oh itu. Alhamdulillah ya Allah. Yang keduanya bahwa dalam membaca Quran tadi, membaca Quran tadi bahwa tidak hanya sebagai dihafalkan saja, tetapi juga ditadabburi dan insya Allah diamalkan. Ya. Bagaimana menurut? Ya. Nah, memang pertama dia tilawatan, ya. Ada pertama tilawatan, kedua hifzan, ketiga fahman, keempat amalan. Nah, jadi memang pertama itu tilawatan, harus dibaca sesuai dengan ayatnya. Iqra. Yang pertama turun surah Al-Alaq, Iqra, baca. Maka yang paling pertama hak Al-Quran terhadap kita, hak Al-Quran, saya ulangi, hak Al-Quran terhadap kita adalah kita membacanya. Ini saya gunakan kata hak kan. Jadi berarti kalau hak Al-Quran, berarti kita ada kewajiban terhadap Al-Quran. Jadi pertama kali hak Al-Quran terhadap kita, wajib kita baca betul, tilawatan, membacanya dengan tilawah. Tilawah di sini maksudnya adalah membaca dengan tajwid, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Quran dengan tartil, artinya baguskan bacaannya, tajwidnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Benar tadi Pak. Jadi membacanya itu adalah awal yang pertama, hak Al-Qur'an yang harus kita lakukan. Saya kira ini ya, sudah ada lagi oh, Ustaz Kusairi. Oh 4 menit lagi, kirain nanya 4 menit lagi. Ada lagi 4 menit lagi Pak, silakan. Mengenai istilah sahid. Ya. Itu kita dengar sekarang ini pandemi ini yang meninggal karena Covid itu tidak dimandikan, tidak dikafani. Nah, jenis daripada sahid itu sendiri, setahu saya ada sahid akhirat, ada sahid dunia, adanya. Ya. Nah, sudah yang ini apakah bisa atau boleh yang dilakukan itu? Sedangkan kalau kita lihat juga ibu hamil meninggal karena melahirkan juga sahid. Ya. Orang yang masuk air meninggal sahid juga katanya. Ya. Nah, gimana keterangan dari Pak Sahid? Ya. Jadi Pak, syahid dunia itu. Jadi syahid dunia ini. Syahid dunia ini sangat banyak. Ibu hamil meninggal syahid dunia, ya. Orang yang meninggal karena kebakaran syahid dunia, ya. Orang yang terkena penyakit. Nah, ya, makanya masuk Covid ini ya, yang karena penyakit menaun syahid dunia. Kemudian orang yang belajar ilmu agama lalu meninggal saat meninggal syahid dunia. Jadi syahid itu bukan cuma berperang di jalan Allah, ya, tapi ya, banyak hadis lain yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan syahid dunia. Syahid dunia ini tetap dimandikan Pak, tetap dimandikan. Kalau ada zatnya, kalau ada jasadnya, ya tetap dimandikan, tetap dikapankan, tetap yang kalau ada jasadnya. Ya, terkait dengan Covid ini kan dia ini sebenarnya ditayamumkan, masih tetap dimandikan dengan cara lebih tayamum, tetap dimandikan tapi bukan seperti mandi yang kita kebiasaan ini, ya. Tetap dimandikan. Ada Pak, termasuk teman saya ini tim. Kalau ada orang meninggal, dia inilah yang dipanggil untuk
anunya, bagian mandikannya, mengkapaninnya. Cuma dia pakai baju cak itu. Iya, karena teman sekantor dengan saya. Dia bercerita dengan aku, Ustaz Rahman, aku ini alhamdulillah, waktu itu dia bercerita, alhamdulillah sudah 35 kok uang yang aku mandikan. 2020 dia ngomong, sudah 35 kok uang yang aku mandikan. Wah, juga yang benar saya. 35 mandikan uang Covid, duduk dekat aku, swab dulu juga. Swab dulu, saking ininya, swab dulu. Cuma takdir Allah, idak kena idak dia. Sampai sekarang sehat, idak kena idak. Sampai sekarang tetap Pak. Jadi itu tidak bisa berlepas dengan kejadian pada perang fisabilillah. Para zaman Rasul itu memang langsung baik teko darah-darahnya, teko baju-bajunya, langsung baik dimasukkan. Karena kaget darah, baju yang koyak-koyak segala pun jadi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang untuk ini nih tetap Pak. Cuma kan aku ini ngomong mukmin, Pak. Kan mau meninggal karena Covid ini banyak. Cuma tadi aku kan ngomong mukmin. Wong mukmin mah yang kau omongkan. Selain daripada itu, Allah terserahlah dia. Bagi orang mukmin kataku tadi. Karena kan yang meninggal gara-gara ini bukan orang mukmin baik. Ada orangnya di luar gitu. Cuma aku nih ngomong mukmin. Karena tidak ada suatu pun kalau bagi orang mukmin itu kecuali kebaikan. Nah, cuma karena dia syahid dunia, mesti dimandikan, masih tetap disolatkan, tetap disolatkan. Seperti itu. Tidak bisa dia langsung, tidak bisa. Tetap dikapankan, tetap tidak bisa. Cuma karena protokol aturan dari gugus bahwa dia tidak boleh lagi dibuka, tetap dalam itulah ya silakan saja. Tapi tetap dia harus disolatkan. Ustaz boleh tidak sholat gaib? Boleh, kalau tidak ada di tempat. Boleh, tidak ada di tempat. Justru harus kita solatkan karena kita tidak tahu disolatkannya apa belum. Jadi kita harus solat lagi gaib, harus kita sebagai teman, keluarga dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Sudah 4 menit lebih. Itu. Karena Syekh Usair ini dia tahu dia dengan jam. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya kita semua, insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-'afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.